Ini tuh barang murah tapi sakti yang kayaknya agak kurang diapresiasi. Ya betul, ini tuh 5-in-1 reflector. Kenapa aku bilang ini kurang diapresiasi? Aku nggak tahu kenapa, tapi seenggaknya buatku ya. Pas kita baru mulai video atau fotografi, kemungkinan besar sering banget alat ini kita pakai untuk memanipulasi cahaya, entah di bounce, di diffuse, ya segala macam lah. Karena ini tuh opsi yang jauh lebih murah daripada lighting. Seiring berjalannya waktu, dan mungkin karena harga lighting juga makin bersahabat ya. Pas perlu manipulasi cahaya, yang kupikirin pertama kali pasti, oh ya, tambah lighting aja. Jadi jarang banget benda ini tuh jadi pilihan utama gitu. Tapi belum lama ini aku ada nge-shoot interview yang cukup buru-buru, dan pas ngeliat hasilnya ya sebenarnya cukup oke. Kalau dinilai dari waktu dan budget yang dipunya. Tapi bisa dibikin lebih mantep dengan sesimpel naruh 5-in-1 reflektor ini. Kita sekalian bahas dari awal ya. Jadi simpelnya 5-in-1 reflektor itu ada 5 sisi yang bisa kita pakai. Ada silver, hitam, putih, gold, dan transparan. Masing-masing ya fungsinya serupa lah untuk memanipulasi cahaya, tapi agak beda-beda sedikit. Nanti kita praktekin biar kelihatan bedanya. Sebelum kita masuk ke demonya, sekarang kita mau establish baseline-nya dulu ya. Jadi ini tanpa reflektor. Oke, sekarang 5-in-1 reflektor ini mau ditempelin di light sense, simple dijepit pakai klem ini aja. Kita di sini ada lampu 60 watt, Colborcel 60 dikasih softbox. Lalu di belakang ada practical RGB. Udah, nggak ada lagi. Kayak dari pertama, misalkan kita mau bikin sisi shadow side-nya ini lebih kontras lagi, jadi ini semakin gelap. Di sini kita pakai bagian hitamnya dan kita taruh slightly out of frame aja. Bagian sebelah sini tuh semuanya semakin gelap ya. Karena warna hitam ini kan menyerap cahaya, jadi cahaya kilat dari sini yang ada ke sini tuh nggak mantul dan kena ke sisi muka kita ini lagi. Jadi bener-bener udah. Jadi sisi sebelah sini makin gelap, semakin kontras, semakin intens. Kayak seakan-akan mau ngomong sesuatu yang penting banget gitu ya, padahal nggak juga. Lalu kalau kita balik, sekarang kita balik, kita pakai yang silver. Langsung seketika cerah sekali di sini ya. Kalau yang ini bakal mantulin cahayanya lagi, kebalikannya sama yang tadi. Yang tadi nyerap banget, yang ini mantulin banget. Bisa dilihat moodnya langsung jadi beda banget ya. Ini jauh lebih nggak kontras kayak yang tadi. Transisi dari terang ke gelapnya ini sangat-sangat halus ya. Kalau misalnya terlalu nggak ada kontras ya bisa dimundurin aja nih. Misalnya begini. Jadi nggak segelap tadi, tapi masih ada kontrasnya. Ya, tinggal disesuaikan aja sesuai taste dan sesuai keperluan. Tapi sebenarnya daripada sisi yang silver ini, aku lebih ngerekomen pakai yang putih dulu. Cara gantinya tinggal dibuka zippernya. Nah, dalamnya ada sisi yang putih dan gold. Tinggal dibuka, terus dipasang aja kebalik. Sekarang kita udah ganti ke sisi putih. Ini juga fungsinya buat ngebalance juga, tapi nggak semantul yang silver ya. Coba ini kita deketin banget. Jadi dia benar-benar sedikit banget di luar frame. Jadi sedekat ini pun, tapi di sini masih nggak semantul silver tadi. Jadi sebenarnya di kebanyakan situasi aku lebih prefer pakai yang putih ini karena menurutku kelihatannya lebih natural ya. Kalau yang silver tadi benar-benar mantul banget ya, sesuai sih namanya ultra bounce ya. Lalu sisi yang gold ini belum pernah dan kayaknya sih nggak akan ku pakai ya, karena benar-benar mantulin warna yang lebih dibikin warm lagi loh. Jadi kita mau ngasih warna apapun akan dibikin makin warm sama ini. Jadi aku nggak tahu ini bakal kepake buat apa. Lalu bagian yang transparan ini terakhir bisa kita pakai untuk mendifuse lighting. Bahkan lighting udah terdiffuse, bisa kita diffuse lagi. Jadi lampu COB-nya tetap pakai softbox, terus di depan softboxnya ditaruh ini lagi. Tapi proses double diffuse lighting kayak gini tuh bakal perlu lighting yang powernya lebih kuat. Ini udah mentok di 100% dan lampunya 60 watt, cuman mentok segini. Jadi mungkin lebih cocok untuk ya minimal seenggaknya mungkin 120-150 watt ya. Di case ini, simple banget ya, tapi efektif. Nah mungkin ini bakal dijabarin perbedaan dari kelimanya tadi. Tapi aku pribadi cukup suka di double diffuse ini karena benar-benar jadi soft. Jadi ini benar-benar wrap around-nya gitu ya. Sekarang kita coba lihat interview yang belum lama ini aku shoot. Kayak yang aku bilang kemarin, sebenarnya untuk ukuran waktu dan budget yang dipunya ini cukup oke. Karena pas lagi setup nih ya, jadi bahkan belum mulai tuh udah, bukan diusir sih ya, tapi udah diminta harap meninggalkan tempatnya secepatnya. Sama aja ya. Tapi karena di sini aku one man band ya, jadi aku yang harus ngatur set, setting kamera segala macam. Aku yang interview juga. Jadi aku nggak terlalu bisa nge-monitor kamera, paling kayak ngintip aja gitu ke monitornya sesekali, cuman buat ngecek framingnya gimana, semuanya in focus gak gitu doang. Sebenarnya mostly aman sih, tapi agak out of topic dikit. Kalau ada waktu dan budget lebih, sebenarnya aku pengen nambahin satu lampu lagi dari atas sini buat ngasih hairlight. Terus tukar kilat yang dipakai sama lampu yang lebih kuat. Di sini aku pakai lampu 150 watt dikasih light dome mini. Mungkin pakai lampu yang at least 300 watt. Terus pakai softbox atau diffuser lain yang lebih gede. Terus pakai lampu 150 watt tadi buat naikin ambient light ruangan. Karena ini sebenarnya masih nyalain setengah lampu ruangannya. Soalnya lampu yang kubawa masih kurang terang. Tapi balik lagi, overall mengingat waktu dan budget mostly oke lah. Ingat kata kuncinya most, karena nggak semuanya ada yang colongan di satu. Nih secara sekilas beberapa footage interviewnya. Semua rata-rata aman ya. Tapi kalau kita perhatiin di salah satunya di sini, aduh, nah itu tuh. Ada pantulan softbox yang lumayan gede nih di kacamata. Ini beda ya, ini bukan catch light, ini pantulan softbox ya jadi kacamata. Oke, ini jadi sekalian tips untuk melighting orang berkacamata. Lighting orang berkacamata yang susah pasti selalu ada pantulan light source-nya kayak softbox-nya begini, ya kan? Ada beberapa cara buat ngatasin ini, tapi sesuai topik kita hari ini kita pakai 5-in-1 reflector itu. Pertama-tama light source-nya ini sebenarnya bisa kita tinggiin.
Selanjutnya kita ubah posisi light source ini, biasa kan 45 derajat ya, mungkin jadi 70-75 derajat gitu, jadi agak nyamping. Karena ini nggak bisa digeser ke keterbatasan tempat, kita geser kameranya. Ketika light source udah di samping ini, berarti depan orang yang pakai kacamata ini udah nggak ada apa-apa kan, jadi udah nggak ada yang bisa mantul kecuali bener-bener orangnya begini. Tapi ya ngapain juga orangnya ngadep sini gitu kan kameranya di sini, atau siapapun yang diajak ngomong itu di sini. Tapi masalahnya sekarang, tadinya kan lightingnya kayak begini ya. Nah sekarang lightingnya jadi kayak gini, jadi sisi sebelah sini itu terlalu gelap banget ya. Dan iya betul, disinilah tempat 5-in-1 reflektor ini datang. Kita pakai sisi yang putih. Ini benar-benar sedekat ini. Nah kita jauhin sedikit. Ya, cukup oke, masih ada kontras tapi udah nggak terlalu gelap. Ini agak susah nih karena sendiri gesernya pakai kaki dari tadi, tapi ya diatur aja sedemikian rupa. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan, pengen seberapa kontras atau seberapa tidak kontrasnya tinggal diatur jauh deket. Dan kalau kurang terang pakai sisi yang silver buat ultra bounce, dan kalau pengen lebih gelap ya pakai yang hitam buat jadi negative fill. Simple banget tapi efektif. Overall buat yang belum punya, aku sangat ngerekomen at least punya 1 atau 2 5-in-1 reflektor ini. Dan kalau pengen beli, kalau bisa aku rekomen jangan beli yang terlalu kecil, at least yang 80 cm lah. Karena semakin besar light source-nya ya semakin soft ya. Ini kan juga sama, ini juga semacam light source. Tapi balik lagi sesuaikan dengan ruangan juga, apalagi ini kalau mau dipakai di rumah ya. Jadi jangan sampai maksain beli yang gede sampai nggak mau juga ditaruh di rumah. Yang gue pakai ini diameternya 110 cm. Banyak yang lebih kecil tapi masih ada yang lebih gede juga. Kayaknya bahkan ada yang 150 kali 200 cm deh, yang kayaknya bakal ku beli setelah ini untuk ku tambahin di lighting kitku. Karena ini barang yang relatif murah tapi sangat banyak fungsi. Link 5-in-1 reflektor yang ku pakai dan rekomen bakal ku taruh di bawah semua. Dan boleh minta pendapatnya ya tentang video kali ini, karena agak beda dari video biasanya ya. Sebenarnya lebih seru juga kadang-kadang ya bahasa yang kayak ginian, jadi nggak mulu tuh review lensa, kamera, gitu-gitulah. Itu aja video kali ini, bye.